Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan Mas Kudratullah, Ya, benar. mendaftar beasiswa reguler pada program S3 dalam negeri, betul ya? Ya, benar. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Mas Kudratullah telah sampai kepada tahapan wawancara ini di batch pertama, sesi wawancara LPDP. Perkenalkan, saya Irna Puji Lestari yang akan menjadi interviewer Anda, dan di sini juga telah hadir Ibu Galuh Tripambekti yang akan menjadi partner interview pada hari ini. Di sini nanti kami akan lebih banyak menggali lebih dalam tentang potensi diri Anda dan juga rencana riset Anda ke depannya. Silakan untuk awalan Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Kudrat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu reviewer yang terhormat. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti proses wawancara beasiswa LPDP. Semoga Bapak Ibu reviewer dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Kudratullah. Saya berasal dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saat ini berdomisili di Jakarta. Dalam perjalanan akademik, saya memulai pendidikan sarjana di Universitas Mataram dengan jurusan peternakan dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu, pada tahun 2022, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi magister melalui beasiswa LPDP jalur afirmasi prasejahtera di Institut Pertanian Bogor jurusan Ilmu Biomedis Hewan dengan peminatan biologi reproduksi dan lulus pada tahun 2024. Saat ini, saya belum memiliki pekerjaan yang terikat, namun saya terus memanfaatkan waktu dengan produktif dan saya aktif terus belajar, menggali potensi diri saya dan mempersiapkan studi doktoral. Saya aktif mengikuti pelatihan-pelatihan publikasi seperti mendalami sistematik literatur review, kemudian tips menemukan gap dan novelty menggunakan fast viewer, dan pelatihan penulisan lainnya untuk publikasi jurnal yang berreputasi. Kemudian saat ini saya aktif mendaftar kembali beasiswa LPDP di Institut Pertanian Bogor sudah telah memiliki LOA dan akan melanjutkan riset lanjutan saya telah saya mulai pada saat tesis kemarin yang akan didampingi oleh promotor dan kopromotor saya yang telah membimbing saya selama proses tesis sebelumnya. Besar harapan melalui riset saya nanti terus memberikan kontribusi besar secara ilmiah di bidang peternakan dan berdampak langsung kepada masyarakat khususnya di daerah saya tempat saya penelitian nantinya dan akan berkontribusi di sana menjadi akademisi di Universitas Mataram. Terima kasih. Oke, jadi Anda ini langsung melanjutkan S3 ya, dari S2 tanpa jeda begitu ya? Betul ya? Ya. Ya, ini sebetulnya keputusan yang cukup berani ya, karena Anda belum punya pengalaman akademik sama sekali, pengalaman profesional, begitu di bidang industri juga belum pernah. Lalu apa yang memotivasi Anda, membuat Anda sangat yakin untuk melanjutkan studi S3 pada saat ini terutama ya? Baik, terima kasih. Motivasi saya untuk melanjutkan studi S3 ini secara langsung setelah S2 tanpa mencari pengalaman kerja terlebih dahulu, saya memiliki keinginan yang mendalam untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan keahlian saya di bidang bioteknologi reproduksi hewan. Saya percaya ini adalah langkah strategis untuk mempercepat karir profesional saya menjadi seorang akademisi. Melihat secara nasional, di Indonesia itu jumlah dosen di Indonesia sekitar 303.000, namun hanya 25% dari jumlah tersebut yang kualifikasi pendidikan S3. Saya percaya, saya melihat bahwa kualitas dosen akan mempengaruhi mutu lulusan pendidikan tinggi, sehingga saya melanjutkan studi S3 ini besar harapan untuk berkontribusi di bidang eh, peternakan dan akan berkontribusi secara ilmiah eh, menjadi seorang akademisi dan nanti penelitian yang lebih eh, berdampak besar kepada masyarakat. Kemudian atas dorongan dan dukungan dari dosen saya untuk melanjutkan pengembangan dari riset tesis yang sudah saya mulai sebelumnya yang akan didampingi juga oleh beliau yang merupakan pembimbing selama tesis kemarin dan beliau bersedia untuk dijadikan promotor dan kopromotor sehingga kemarin saya langsung mendaftar kembali S3 di IPB dan sudah mendapatkan LOA dan akan didampingi oleh beliau terkait dengan eh, keberlanjutan dari riset saya ini. Oke, apa yang Anda sampaikan tadi
apakah memang harus dilakukan setelah Anda S3 begitu artinya? Apakah tidak cukup dengan gelar S2? Apalagi tadi Anda katakan Anda S2-nya juga dibiayai oleh LPDP. Apakah dari pengalaman S2 itu Anda kemudian sudah cukup berkontribusi dari riset Anda sebelumnya? Baik, terima kasih. Eh, Baik, selama saya proses tesis sebelumnya, secara tidak langsung saya sudah berkontribusi kepada daerah saya, yaitu saat saya penelitian tesis di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Balai Inseminasi Buatan di NTB. Secara tidak langsung saya berkontribusi, yaitu saya mengambil objek penelitian pada sapi Bali. Kenapa saya mengambil penelitian di NTB? Karena secara tidak langsung saya dapat melihat potensi peternakan di sana, bagaimana saya melihat tantangan yang dihadapi oleh peternak, sehingga dapat memberikan solusi nyata nantinya di lapangan. Kemarin saya penelitian mengambil objek sapi Bali di NTB karena saya melihat provinsi di NTB adalah sebagai pusat pengembangan pembibitan sapi Bali untuk menjaga kualitas genetik sapi Bali. Nah, sehingga kemarin data-data yang saya peroleh itu dari penelitian tesis saya itu digunakan oleh BIBD sebagai bahan seleksi pejantan unggul yang akan diajukan sebagai SNI untuk produksi semen beku layak edar di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi walaupun memang sebelum uh, memiliki pekerjaan, namun tidak membatasi saya untuk tetap berkontribusi kepada daerah saya, kepada Indonesia seperti itu. Oke. Lalu nanti rencananya setelah lulus S3 Anda akan kembali ke daerah Anda begitu apply I- sebagai dosen ya tadi Anda katakan di Universitas Mataram. Di sana Ya, Anda sudah riset juga apakah memang ketersediaan dosen di bidang Anda khususnya ya juga memang sangat minim atau seperti baik. apa? Terima kasih. Benar sekali. Saya aktif menjaga komunikasi bersama profesor saya di Universitas Mataram. Beliau juga yang merekomendasikan saya saat mendaftar LPDP S2. Kemudian kemarin kolaborasi menjadi pembimbing. Saya mengambil beliau juga menjadi pembimbing tesis saya, kolaborasi. Dan sekarang juga beliau yang merekomendasikan saya untuk mendaftar LPDP. Dan sekarang juga akan masuk beliau menjadi kopromotor saya. Dan di sana dari 5 dosen di Laboratorium Teknologi Reproduksi Ternak akan ada 2 yang pensiun dalam dua sampai sampai 3 tahun ke depan dan membutuhkan regenerasi dosen dan dosen yang bidang peminatan yang keahlian di proteomik yaitu yang risetnya fokus ke protein-protein sperma belum ada sehingga saya bermotivasi untuk kembali di sana peluangnya besar gitu karena kemarin CPNS yang 2024 kemarin 3 formasi dengan kualifikasi pendidikan S3 namun tidak terisi semua, hanya satu yang terisi. Nah, untuk itu ke depan saya melihat peluang saya di sana tuh lebih besar untuk kembali ke daerah saya seperti itu ke kampus saya satu. Oke, berarti via jalur PNS ya, daftar dengan Ya, CPNS gitu. Kemudian tadi Anda sampaikan Anda sudah mendapatkan promotor atau calon promotor. Bisa diceritakan komunikasi dengan beliau dan feedback awal dari riset Anda dengan beliau bagaimana? baik, terima kasih. Sebelumnya saya saat S2 meneliti tentang protein akap ini juga, namun masih pada dasarnya. Nah, di situ dalam penelitian tesis saya yaitu meneliti tentang menganalisis konsentrasi proakap dari masing-masing individu sapi Bali eh, pa- eh, pada sapi Bali untuk melihat eh, dari perbedaan masing-masing umur. Nah, di situ dilihat bahwa ternyata adanya variasi umur variasi konsentrasi perwakaf pada masing-masing individu sapi Bali. Nah, namun eh, kit tersebut sebagai acuannya itu masih pada eh, konsentrasi proakap itu pada sapi eksotis atau sapi di luar negeri. Nah, belum ada di Indonesia. Penelitian saya saat S2 itu pertama kali di Indonesia. Sehingga dengan dorongan beliau, kamu bisa melakukan riset lanjutan nanti untuk melanjutkan S3 dengan menentukan analisis konsentrasi proakap ini sebagai acuan dasar nanti perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertanian untuk menentukan standarisasi kualitas dari proakap ini sebagai bahan seleksi penyataan unggul yang akan masuk di Balai Inseminasi Buatan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Sehingga kemarin saya berdiskusi sama beliau untuk meminta sebagai promotor dan kopromotor jadi tiga-tiganya pembimbing tesis saya masuk menjadi promotor dan promotor ditambah eh, oleh profesor saya dari BRIN untuk menjadi kopromotor. Jadi ada 4 promotor dan kopromotor saya yang akan membimbing saya, mendampingi saya dalam proses disertasi nantinya. Oke. Kemudian selama riset S2 tadi, apa Anda pernah mengalami kendala-kendala yang krusial begitu?
dan bagaimana cara Anda mengatasi kendala tersebut yang mungkin nanti bisa Anda aplikasikan ketika Anda memenuhi kendala di S3 ini. Baik, terima kasih. Dalam penelitian S2 kemarin, saya memiliki kendala yang pertama yaitu adanya kerusakan alat di laboratorium di Balai Inseminasi Buatan Daerah NTB yang mempengaruhi timeline penelitian saya saat itu. Nah, dari kerusakan tersebut, timeline kegiatan penelitian saya itu mundur selama 3 minggu. Jadi, saya 3 minggu itu berhenti untuk melakukan produksi semen segar. Nah, kegiatan yang saya lakukan selama menunggu itu adalah menganalisis sampel saya yang sudah saya bakukan sementara yang selama 2 minggu itu. Saat itu penelitian saya baru jalan 2 minggu, namun alatnya terusak di luar kendali saya dan teknisi laboratorium yang ada di sana, sehingga eh, untuk mengisi waktu tersebut saya langsung sigap agar tidak kosong sama sekali. Jadi saya mengevaluasi sampel yang sudah saya ambil selama 2 minggu tersebut, saya menganalisis kualitas dari semen bakunya seperti itu. Kemudian kemarin juga saat sampel saya dibawa ke Bogor, dibawa ke Badan Riset Inovasi Nasional untuk diuji lebih lanjut. Di situ saya juga lama menunggu eh, giliran karena memang padat juga di lab untuk giliran saya gitu untuk meneliti lebih lanjut saat itu. Kemudian kemarin juga dipublikasi. Sebenarnya saat publikasi penelitian saya itu dibagi menjadi 2 publikasi saat itu. Namun saran dosen saya karena memang data saya itu nggak terlalu banyak, jadi satu aja fokus ke internasional saja saat itu, sehingga saya merasa eh, karena saya berharap saat itu banyak memperbanyak publikasi dari hasil riset tesis saya kemarin. Namun hanya bisa satu aja gitu. Jadi satu fokus ke internasional. Alhamdulillah kemarin bisa publikasi di Q2 seperti itu. Itu tantangan yang saya hadapi selama proses tesis. Namun alhamdulillah dengan tantangan, dengan apa kepercayaan diri saya untuk menghadapi tantangan tersebut, alhamdulillah bisa teratasi sampai akhir dari studi tesis kemarin. Berapa total waktu yang Anda butuhkan dari Anda mengkonsep riset Anda hingga akhirnya publish itu membutuhkan berapa lama ya? Hingga 2 tahun atau lebih? Kalau untuk publikasi kemarin sekitar 6 bulan, 6 Oke. sampai Dari 7 mulai bulan Anda mengkonsep tadi tesis Anda ya artinya ya. tesis. Berapa lama itu? Kalau publikasi, kalau untuk tesis kemarin, saya dari semester 2 saya sudah menggarap proposal. Dari semester 2 sudah menggarap proposal, kemudian di akhir semester 2 saya seminar proposal, saat itu kolokium, kemudian di akhir awal semester 3 akhir semester 2 menuju awal semester 3 saya langsung kalibrasi dulu sama dosen saya. Saya tidak di saya tidak dikasih untuk turun lapangan terlebih dahulu. Namun saya harus dibekali dulu bagaimana mengkalibrasi mata untuk melihat motilitas di mikroskop seperti bagaimana keakuratan mata kita membandingkan keakuratan mata kita dengan komputer seperti itu. Jadi saya mengikuti pelatihan saat itu di Minitub di Jakarta untuk melihat perbedaan ketika kita melihat dengan mata sendiri, oh motilitasnya sekian 80%. Namun kita akan membandingkan perhitungan motilitas berdasarkan kacamata komputer seperti itu agar nanti keakuratan data kita itu mendekati seperti perhitungan dari komputer seperti itu. Jadi saya itu dibekali sama dosen, kamu harus mengikuti pelatihan ini dulu baru saya izinkan kamu turun ke lapangan seperti itu. Sehingga saya mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian saya awal semester 3 Januari saat itu ke eh, NTB untuk meneliti lebih lanjut selama sekitar 3 bulan di sana. Kemudian kembali lagi ke ke Bogor untuk meneliti lebih lanjut di laboratorium reproduksi ternak di IPB. Kemudian ke BRIN untuk tahap akhir untuk analisis proteinnya. Dan kemudian saat itu saya seminar hasil. Jadi 1 tahun eh, si- ya 1 tahun lebih dari 2 bulan, 1 tahun 2 bulan saya melakukan proposal, proposal, seminar hasil, publikasi sama ujian tesis seperti itu. Oke. Sebagai informasi, LOG awal yang diberikan oleh LPDP ya untuk program S3 itu saat ini hanya 3 tahun, walaupun nanti bisa diperpanjang. Nah, artinya apakah nanti dengan rencana penelitian Anda di S3 yang tadi Anda sampaikan itu cukup waktunya 3 tahun ya? Dengan 1 tahun awal itu Anda mungkin akan banyak belajar tentang teori-teori dan konseptualnya begitu. Eh, baik Bu, saya sudah berdiskusi bersama promotor dan co-promotor saya. Saya sudah membuat tabel timeline terkait dengan studi saya. Memang 1 tahun itu saya memang fokus kuliah.
Namun di semester 2 saya sudah longgar mata kuliahnya, namun saya isi dengan fiksasi dari proposal disertasi saya. Sehingga nanti di awal semester 3 saya sudah bisa prelim tulis, prelim lisan, sama nanti kolokium seminar proposal disertasi. Nah, nanti di semester 3 awal akhir, saya sudah turun penelitian. Saya penelitian itu di dua balai, yaitu menjangkau BIBD di Provinsi Bali sama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya meluas, melebar, karena dua provinsi ini adalah pusat perkembangan kualitas genetik sapi Bali, yaitu secara waktunya itu sekitar 6 bulanan, masing-masing 3 bulan, 3 bulan. Baru setelah itu saya kembali ke Bogor untuk menganalisis lebih lanjut di Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian membagi menjadi 3 publikasi saat itu. Saya sudah berdiskusi sama pembimbing saya bahwa nanti direncanakan akan dibagi menjadi 3 publikasi, satu nasional, dua internasional. Eh, Kemudian timeline kuliah saya itu sekitar 3 tahun, 7 semester saya taruh di timeline. Jadi saya tuh menyisakan tidak memaksimalkan 8 semester, namun saya taruh di situ adalah 7 semester. Saya selesai promosi doktor itu di menuju awal semester 8-nya, bukan menghabisi 8 semester seperti itu. Oke. Kemudian tadi promotor Anda nanti kurang lebih 3 orang ya, bahkan bisa lebih mungkin ya. Dari IPB bagaimana, 3 orang saja? Kalau di IPD? IPB, kalau doktor maksimal 4. Oh, maksimal 4. Ya. Nah, nanti kan ada kemungkinan di antara mereka ini ada pandangan-pandangan yang berbeda begitu. Bagaimana kemudian Anda menyiasati hal ini? Eh, Artinya saya juga ingin tahu sejauh mana nanti Anda mempertahankan ide penelitian Anda ketika berbenturan dengan em, ya pandangan dari para promotor tadi begitu. Baik, terima kasih. Untuk pandangan saya sudah belajar dari pengalaman proses tesis sebelumnya. eh, saya tetap mengikuti arahan dari beliau, namun saya lihat beliau antara pembimbing satu, pembimbing dua, sampai pembimbing tiga tesis kemarin, mereka tuh komplit seperti itu. Itu memang strategi saya menjadi pembimbing yang memang tidak ada eh, misalkan tidak ada tendensi antara pembimbing satu sama pembimbing dua. Jadi yang memang komplit seperti itu, selaras gitu terkait dengan cara membimbing gitu. Seperti itu strategi saya untuk mencari dosen pembimbing yang memang tidak ada case antara pembimbing satu sama pembimbing dua seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih dalam mengenai riset akan saya serahkan kepada Ibu Galuh ya untuk dilanjutkan. Silakan Ibu Galuh. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, selamat Ya, tadi sedikit pagi. mereview eh, riset begitu ya, yang sudah Anda tulis cukup menarik sekali, tetapi perlu juga saya gali lebih dalam, utamanya dalam segi substansi akademik. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu dijawab atau diklarifikasi. Yang pertama adalah eh, apa sebetulnya urgensi riset ini terhadap peningkatan teknologi reproduksi ya, karena ini lebih kepada reproduksi ya, pada sapi Bali dibandingkan dengan metode konvensional. Baik, terima kasih. Eh, kita dapat melihat bahwa sapi Bali ini adalah salah satu plasma nutfah yang harus dilestarikan di Indonesia, yang merupakan rumpun sapi lokal di Indonesia. Sapi Bali ini adalah berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan produksi daging di Indonesia. Jadi sapi Bali ini menyumbang 27% dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Nah, pemerintah telah mengupayakan bagaimana upaya untuk menjaga populasi dan meningkatkan produktivitas dari sapi Bali ini sendiri. Karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali itu adalah provinsi yang sebagai pusat pembibitan dan menjaga kualitas dari genetik sapi Bali ini. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah provinsi urutan keempat di Indonesia untuk menyuplai produksi eh, urutan keempat produksi sapi potong yang terbesar di Indonesia. Sehingga eh, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah bisa menyuplai sapi potong untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging nasional untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun tantangannya di sini yang menyumbang produksi sapi potong di Nusa Tenggara Barat itu masih dari peternakan rakyat, peternakan kecil. Nah, yang menghadapi tantangan seperti rendahnya keberhasilan dari inseminasi buatan karena kualitas sperma itu yang rendah. Karena di balai inseminasi buatan itu
hanya menggunakan metode seluler atau metode konvensional pada uji kualitas sperma, sehingga pengujian tersebut belum cukup akurat untuk menginterpretasikan fertilitas pejantan. Nah, dalam penelitian sebelumnya, dalam penelitian Bastan et al. Pada tahun 2021 itu, protein AK4 ini dan protein spasawan ini dianggap potensial sebagai biomarker kualitas pada sperma Hmm. sapi. Nah, dari penelitian ini, bagaimana melihat pengaruh dari kedua protein ini untuk mempengaruhi tingkat fertilitas pada sapi, sehingga dapat meningkatkan eh, kualitas dan keberhasilan inseminasi buatan dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan oleh peternak karena sering gagalnya eh, inseminasi buatan karena peternak itu membayar eh, satu kali insem misalkan 200 namun gagal oleh tenaga inseminator. Jadi dibayar kembali 200 sampai jadi. Jadi itu eh, tantangan yang sering dihadapi oleh peternak. Nah, besar harapan melalui riset ini dapat menekan efisiensi dari biaya yang dikeluarkan dan dapat meningkatkan produktivitas ternak. Karena kita lihat bahwa protein AK4 ini adalah protein yang berada di bagian utama ekor yang akan membantu pergerakan sperma terhadap motilitas. Kemudian dari spasawan ini sendiri adalah yang terdapat di bagian depan akrosom atau kepala sperma yang akan membantu sperma itu bergerak menembus zona velocida atau sel yang melindungi sel telur yang akan membantu dalam proses perkembangan embrio. Jadi kedua protein ini satu di ekor, satu di kepala penting untuk diteliti karena memang berpotensial sebagai biomarker fertilitas pada jantan. Seperti itu. Besar harapan dapat memberi solusi kepada penerapan teknologi reproduksi ini tentang mekanisme yang mempengaruhi eh, reproduksi seperti itu, Bu. Baik, tadi Anda sampaikan Anda menggunakan fokus biomarkernya Pro AK4 gitu ya, protein AK4. Nah, mengapa Anda memilih Pro AK4 ini sebagai fokus biomarker dalam penelitian kualitas sperma sapi Bali? Baik, terima kasih. Kenapa? Karena eh, pengujian secara konvensional di balai inseminasi buatan ini hanya berpacu pada motilitas sama konsentrasi untuk produksi semen beku yang produksi semen beku pengujian semen beku layak edar untuk balai-balai inseminasi buatan di Indonesia. Kenapa proakap? Karena proakap ini berhubungan erat dengan motilitas. Semakin tinggi konsentrasi proakap pada sperma sapi, maka semakin tinggi motilitas pada ternak tersebut. Nah, sehingga eh, semakin semakin tinggi konsentrasi proakap pada sperma sapi, maka pergerakan motilitas itu semakin lama dan menunjukkan proses spermatogenesis yang baik. Nah, kemudian pada pasawan juga, pasawan ini berperan penting dalam pergerakan kepala sperma dalam menembus zona velocida. Bayangkan ketika rendahnya konsentrasi proakap, rendahnya konsentrasi pasawan dapat mengurangi fertilitas dan akan menghambat eh, dalam perkembangan embrio sperma itu dapat bertemu dengan sel telur nantinya. Jadi sperma itu akan lemah ketika memang konsentrasi ini rendah seperti itu. Jadi bagaimana kedua protein ini dianggap potensial, dianggap penting dalam fertilitas sapi Bali seperti itu. Baik, masih terkait dengan proakap tadi yang Anda sampaikan, artinya Anda akan banyak menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pengukuran. Nah, bagaimana metode yang Anda gunakan untuk mengukur konsentrasi proakap 4 ini dan validitas hasilnya? Bagaimana Anda memastikan itu? Baik, terima kasih. Pengalaman saya riset tesis kemarin yaitu menganalisis konsentrasi purwaka pada 6 sapi Bali. Pada 6 sapi Bali di Balai Inseminasi Buatan di daerah NTB. Nah, dari 6 data tersebut saya dapat variabilitas dari konsentrasi purwaka masing-masing individu, masing-masing umur. Nah, di saat tesis ini saya melakukan pengembangan untuk mengambil lebih luas sapi Bali yaitu sapi Bali di IBD NTB sama sapi IBD Bali. Jadi saya tuh menggunakan kit. Jadi ada kit pro akapnya. Nah, sehingga dengan kit itu, nah di kit itu adalah kita masih berpacuan menjadi acuan itu standarnya itu menggunakan sapi eksotis karena memang belum ada eh, sebelumnya yang menggunakan sapi lokal kita di Indonesia seperti sapi Bali ini. Nah, sebagai novelty dari penelitian ini
untuk melebih luas disarankan oleh dosen pembimbing. Jadi lebih luas ambil secara keseluruhan sapi Bali yang ada di Indonesia, yang ada di Balai, yaitu ada 9 ekor di BIBD Bali, sama sekarang sudah ada 8 ekor yang SNI di IBD NTB. Jadi totalnya ada 17 ekor. Tentu itu ada variasi umur masing-masing. Di situ saya dapat melihat variasi dari konsentrasi proakapnya. Sehingga nanti saya analisis, dapat saya lihat bahwa dapat kita lihat dan bisa kita analisis berapa sih standar konsentrasi proakap pada sapi Bali ini. Sehingga nanti dapat menjadi perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertanian dalam menyeleksi pejantan bibit unggul sapi lokal di Indonesia untuk masuk ke balai inseminasi buatan. Karena eh, syarat seleksi pejantan-pejantan unggul di Indonesia itu, yang pertama itu performa pejantannya yang dapat dilihat, kualitas spermanya, tingkat libidonya, kesehatannya sampai nanti silsilah keturunannya. Jadi namanya pejantan unggul itu pejantan yang memang sudah terseleksi yang akan masuk ke balai karena kita akan menggunakan spermanya itu untuk meningkatkan kualitas keturunan seperti itu. Nah, sehingga dilakukan penelitian ini secara luas mengambil populasi sapi Bali yang ada di dua provinsi ini. Nah, sehingga dapat nanti novelty-nya itu membuat prototipe, jadi membuat alat yang akan nanti digunakan oleh peternak oleh Kementan dalam menyeleksi pejantan unggul. Nah, karena pada sapi eksotis itu standar konsentrasi purwakap ini kualitas yang rendah itu adalah konsentrasi dari di bawah 15 nanogram per mililiter. Nah, kemudian yang kualitas baik yaitu 25 sampai 40, sangat baik itu 40 sampai 60, kemudian yang excellent itu 60 ke atas. Nah, itu pada sapi eksotis. Nah, acuan Sekma itu masih pada sapi eksotis melihatnya. Namun ada variasi. Sedangkan karena motilitas pada sapi Bali itu tentu berbeda sama tingkat pada sapi eksotis seperti itu. Nah, sehingga di sini saya dapat melihat nanti apakah berdasarkan analisis sama nggak standar dari konsentrasi proakap pada sapi lokal kita di Indonesia sama sapi-sapi eksotis lainnya seperti limusin, simental seperti itu. Oke, baik. Anda tadi sampaikan bahwa Anda akan memperluas jangkauan gitu kan. Jangkauan sampel ataupun Anda langsung gunakan populasi di Bali itu sendiri. Apa tantangan terbesar dalam mengidentifikasi protein fertilitas seperti proakap ini dalam eh, contohnya misalnya menggunakan semen beku dan lain sebagainya yang Anda gunakan dalam riset Anda? Ya, baik. Eh, ya, eh, jadi tantangan yang mungkin saya hadapi nanti tentu eh, ini penelitian disertasi saya itu dua lokasi ya, dua lokasi yaitu NTB sama Bali. Yang sebelumnya kemarin tesis saya itu eh, hanya dua hanya satu balai aja di BBD NTB. Tentu yang menjadi tantangan nanti tentu pembagian waktunya tentu lebih ekstranya juga dalam pengambilan sampel, yaitu saya pengambilan sampelnya itu ada penelitian yang langsung menggunakan semen bakunya saja, tapi saya langsung memproduksi dari awal, produksi semen segarnya. Jadi saya mengambil semen segar dari pejantan sesuai dengan ejakulatnya, ejakulat satu. Jadi saya di sini mengambil agar bagusnya variasi data, saya mengambil setiap satu pejantan itu sebanyak 6 sebanyak 16 kali ejakulat. Jadi ada sekitar 2 bulan saya ambil karena penyantan itu adalah ditampung spermanya itu 2 kali dalam 1 minggu. Jadi saya penelitian itu sekitar 2 bulan pengambilan sampelnya sehingga saya lakukan dalam sebulan itu ada 8 kali dan 2 bulan ada 16 kali. Di situ akan menjaga untuk melihat nanti data saya itu lebih bagus. Jadi pengambilan N-nya itu lebih banyak seperti itu. Hmm. Nah, menjadi tantangan. Kemudian karena saya belum pernah ke BIBD Bali, itu tentu menjadi tantangan bagaimana beradaptasi dari awal. Kalau di NTB saya sudah ada komunikasi, sampai sekarang saya aktif berdiskusi bersama kepala balainya seperti itu. Baik, apakah Anda sudah memastikan dan bagaimana Anda memastikan bahwa metode pengambilan sampel Anda ini aman, mengingat sampel yang Anda gunakan ini adalah makhluk hidup, begitu ya, terutama untuk kesehatan dan juga untuk mentalitas sapi-sapi itu sendiri ketika Anda lakukan pengambilan sampel, juga kesediaan dari pemilik, gitu ya, atau pengelola atau penanggung jawab dari sapi-sapi sampel Anda ini nanti. Baik, terima kasih. Benar, sebelumnya itu saya tetap mengurus Komisi Etik Hewan. Seperti saya S2 kemarin, sebelum saya melakukan penelitian, saya lama menunggu juga kemarin, kendala saya juga kemarin, tantangannya menunggu Komisi Etik Hewan itu turun itu sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Dari semester 2 saya urus Komisi Etik Hewan itu karena memang harus diurus jauh-jauh hari.
karena nanti akan sebagai syarat publikasi juga Komisi Etik Hewan ini karena kita meneliti pada makhluk hidup seperti itu. Nah, untuk sekarang juga memang saya buat Komisi Etik Hewan terlebih dahulu, kemudian saya berkomunikasi bersama kepala balai di sana atau staf TU-nya untuk mengirimkan surat. Jadi mengirimkan surat permohonan untuk melakukan penelitian. Kalau untuk tidak dikasih, sejauh ini sependek pengetahuan saya justru mereka melibatkan baik itu PKL, penelitian di balai-balai simulasi buatan kemarin. Karena kebetulan saya juga S1, PKL juga di balai, jadi mereka terbuka seperti itu untuk melakukan penelitian, melakukan kunjungan seperti itu. Nah, eh, kemudian di sana saya melayangkan surat permohonan. Ketika sudah disetujui, saya langsung ke sana untuk pengambilan sampel. Kalau pengambilan sampel itu kita mengikuti SOP yang sudah SNI Standar Operasional Prosedur yang sudah SNI dari lembaga sertifikasi produksi benih bibit ternak sudah SNI dari Kementan seperti itu. SOP dari mekanisme dari produksi semen baku yang dilakukan oleh BID di sana. Nah, baik, ya. Selanjutnya adalah bagaimana Anda memastikan bahwa hasil penelitian ini nantinya gitu ya bisa diadopsi oleh peternak atau pemerintah daerah yang tadi sudah Anda sampaikan di sana sangat urgent sekali dilakukan riset ini. Bagaimana cara Anda memastikan adanya adopsi dari hasil riset Anda? Baik, eh, terima kasih. Bagaimana riset saya ini dapat berkontribusi dan dapat dirasakan dampaknya oleh peternak secara nasional, walaupun memang penelitian saya ini dilakukan oleh dua provinsi, yaitu di NTB sama di Bali, namun dampak kontribusi dari penelitian ini eh, adalah hasil penelitian ini dapat menjadi acuan nasional nantinya untuk mengidentifikasi potensi pejantan unggul berbasis biomarker. Jadi nanti dapat diterapkan seluruh Indonesia karena memang balai-balai di Indonesia itu ada 15 balai yang dapat diterapkan nanti. Jadi di Indonesia itu ada 15 balai inseminasi buatan dengan 3 balai inseminasi buatan yang secara nasional. Kemudian selainnya itu ada di bawah provinsinya masing-masing di Dinas Peternakan Kesehatan Hewannya. Nah, jadi eh, hasil dari penelitian saya ini dapat nanti diterapkan di seluruh Indonesia dengan instansi pemerintah seperti Balai Pembibitan Ternak Unggulan Hijauan Makanan Ternak atau BPUTP, kemudian Balai Inseminasi Buatan Daerah dan Balai Inseminasi Buatan Nasional, sama nanti ada industri swasta maupun industri sampai dengan nanti ke peternakan rakyat. Jadi eh, penelitian ini walaupun memang dilakukan oleh dua provinsi, namun bentuk kontribusinya itu tidak terbatas, bisa dilakukan di seluruh Indonesia dan dapat meningkatkan kualitas ternak nasional secara efisien dan berkelanjutan seperti itu. Baik, ya, ini terkait dengan tadi beberapa hasil-hasil penelitian yang sudah Anda sampaikan, gitu kan. Sehingga harusnya hasil penelitian Anda ini juga nantinya mengisi gap ilmiah, gitu kan, studi-studi sebelumnya. Jadi bagaimana penelitian ini nanti akan mengisi gap ilmiah dalam studi fertilitas pejantan sapi lokal di Indonesia, menurut Anda? Baik, mohon maaf, itu poin pertanyaannya tuh bagaimana penelitian ini? Akan mengisi gap ilmiah, eh, studi tentang fertilitas pejantan sapi lokal, khususnya di Indonesia ya, karena Anda studi ya, kasusnya ada di Indonesia. ya, baik. Eh, jadi bagaimana penelitian saya ini dapat mengisi gap eh, sebagai dan novelty di Indonesia dari penelitian saya ini? Nah, eh, penelitian saya ini nanti dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas ternak dan meningkatkan populasi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kita lihat sekarang berdasarkan data Food Agriculture Organization bahwa angka konsumsi daging masyarakat Indonesia itu sekitar 2,57 kilogram per kapita per tahun. Namun, eh, berdasarkan data tersebut bahwa Indonesia itu memerlukan eh, permintaan konsumsi daging itu sekitar 720.000 ton dengan jumlah penduduk yang sekitar 278 juta. Namun, Indonesia saat ini baru bisa menyuplai sekitar 69%, yaitu baru sekitar 503.000 ton ketersediaan pasokan daging di Indonesia. Nah, sehingga pemerintah telah mengupayakan dari tahun 2020 tentang mengupayakan bagaimana tentang satu induk wajib bunting, kemudian sapi kerbau komoditas andalan negeri, kemudian upaya khusus gertak birahi dan optimalisasi dari inseminasi buatan. Nah, untuk inseminasi buatan ini Indonesia itu masih seringkali dijumpai oleh rendahnya tingkat keberhasilan, calving intervalnya yang tinggi, jarak antara kelahiran anak pertama sampai anak berikutnya tuh
jauh sekali sehingga Indonesia itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah menerapkan satu induk wajib bunting itu dengan 3S, 1 tahun, 1 induk, 1 anak. Nah, dengan upaya-upaya tersebut tentu akan bersinkronisasi sama kesehatan reproduksi karena reproduksi ini berperan penting dalam meningkatkan populasi dan meningkatkan produktivitas ternak. Bagaimana Indonesia ini bisa swasembada pangan eh, dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional seperti itu. Jadi eh, dampak dari penelitian saya ini eh, dengan mengefisiensi tingkat keberhasilan inseminasi buatan, dapat mengefisiensi eh, jumlah menekankan biaya inseminasi buatan yang dikeluarkan oleh peternak. Jadi eh, penelitian saya ini dampaknya itu lebih luas secara ilmiah kepada peternak dan kepada masyarakat pada umumnya seperti itu. Baik, masih terkait dengan riset ya. Jadi ini mungkin termasuk pertanyaan yang cukup berdampak pada hasil riset Anda ya. Bagaimana strategi Anda nanti untuk melakukan diseminasi hasil riset kepada stakeholder, utamanya non-akademik seperti peternak atau dinas peternakan? Baik, terima kasih. Nah, untuk melakukan riset, aplikasikan riset saya secara berdampak kepada peternak. Nah, di situ saya akan melihat, saya akan menganalisis kinerja reproduksinya. Saya akan menganalisis kinerja reproduksinya untuk melihat data fertilitas. Jadi, untuk melihat tingkat fertilitas dari produksi semen baku yang sudah saya teliti ini, saya akan melihat data rekaman dari inseminator. Jadi, data-data inseminasi itu ada di inseminator yang sudah terhubung sama data Isignas dari Kementan. Jadi informasi sistem kesehatan hewan sudah ada di sana atau Isignas. Saya dapat melihat rekaman data dari inseminasi buatan yang sudah dilakukan oleh tenaga inseminator. Saya akan menghubungkan data tersebut dengan menghubungkan dengan tingkat kualitas dari produksi semen baku. Jadi di situ saya dapat melihat tingkat fertilitas itu ada berapa, yang bunting, tingkat keberhasilan kebuntingannya itu berapa, sehingga saya dapat menghubungkan dari tingkat fertilitasnya. Nah, dengan harapan eh, apakah ada perbedaan tingkat fertilitas sebelumnya sama setelah saya teliti dari kualitas semen baku ini secara komprehensif seperti itu. Jadi dengan cara saya melihat menganalisis kinerja reproduksi itu berbasis data dari Isignas Kementan seperti itu. Ya, baik. Saya akan coba beralih pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah terkait dengan wawasan kebangsaan dan dampak riset Anda untuk negara, mengingat bahwa Anda akan mengakses pembiayaan eh, beasiswa yang difasilitasi oleh negara. Pertama adalah bagaimana penelitian Anda ini berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Baik, terima kasih. Eh, Bagaimana penelitian saya ini dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan? Secara umum dulu, kita dapat melihat bahwa sektor peternakan ini sangat menyumbang dalam ketahanan pangan. Kita dapat melihat contoh dalam COVID-19 kemarin bahwa pangan ini sangat mempengaruhi terkait dengan ketersediaan pasokan daging di Indonesia, bahwa pangan di Indonesia itu tidak goyah walaupun COVID kemarin seperti itu. Itu pentingnya bagaimana kita menjaga pasokan pangan di Indonesia. Kemudian, bagaimana riset saya ini dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan, seperti data yang saya sebutkan tadi, bahwa Indonesia ini adalah belum bisa ketahanan pangan, masih mengandalkan impor sebagian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging untuk masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya eh, penerapan teknologi reproduksi, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan populasi, saya ingin melihat bagaimana Indonesia swasembada pangan ke depan seperti dalam poin SDGs nomor 3 bahwa Indonesia dapat mengakhiri kelaparan pangan dan dapat swasembada pangan untuk pertanian berkelanjutan. Nah, untuk memenuhi poin tersebut, tentu dari ide-ide, dari gagasan-gagasan, dari riset-riset yang akan kita teliti dapat menjadi sumbangsih kepada Indonesia bagaimana dapat menerapkan penelitian ini nanti berdampak kepada kesejahteraan peternak di Indonesia seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana jelaskan mungkin ya keterkaitan penelitian ini dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam bidang pertanian dan peternakan itu sendiri. Baik, eh, visi misi Indonesia untuk menyongsong generasi emas tahun 2045, yaitu tentu
kedaulatan pangan yang pertama, bagaimana Indonesia itu bisa berdiri sendiri terkait dengan pangan, bahwa sebenarnya Indonesia itu negara yang luas, yang baik itu sumber daya yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara, besar sekali sumber dayanya. Namun kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Jadi tujuan Indonesia Emas itu bagaimana kita bisa menjadi negara yang mandiri, tidak mengandalkan impor. Kita bisa berdiri sendiri, kita bisa kedaulatan pangan. Nah, dan kedaulatan pangan ini tentu dari sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, tentu kita dapat berkolaborasi gitu. Bagaimana pangan di Indonesia itu dapat berdiri sendiri. Nah, untuk 2045, tentu dari sekarang kita dapat mempersiapkan hal tersebut. Kita dapat mempersiapkan melalui riset-riset, melalui penelitian, melalui kebijakan-kebijakan yang akan nanti dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana dapat penelitian ini nanti menggandeng pemerintah pusat, provinsi, sampai ke daerah, sampai nanti turun ke peternakan. Karena seperti yang di daerah saya, dilihat bahwa kontribusi eh, produksi sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu masih berasal dari peternakan rakyat, masih skala kecil seperti itu. Nah, namun kita namun jarang sekali tersentuh terkait dengan misalnya dari dinas-dinas peternakan provinsi gitu, turun ke lapangan mensosialisasikan bagaimana mensosialisasikan tentang manajemen pemeliharaan ternak yang baik, bagaimana dapat menguntungkan peternak ini dalam kesejahteraan ekonominya seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya penelitian ini, saya ingin memberikan wawasan kepada peternak di daerah terkait dengan memajukan sektor peternakan ini dengan pendekatan dari teknologi-teknologi reproduksi seperti itu, karena mereka masih memeliharaan peternakan itu secara tradisional seperti itu, sehingga dapat karena di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat itu pekerjaan peternak itu masih secara dianggap pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama seperti itu, padahal potensinya itu sangat besar seperti itu. Jadi bagaimana melalui penelitian saya ini dapat melihat Indonesia ini kuat eh, pada pangannya, kedaulatan pangannya, kita bisa swasembada daging, swasembada eh, secara umum gitu, swasembada pangan seperti itu. Baik itu daging, beras, ikannya juga laut kita tuh besar gitu. Banyak sekali kita sebenarnya tuh bisa berdiri sendiri di 2045. Terima kasih. Baik. Em, Jika Anda berhasil, jika riset ini berhasil memberikan dampak, begitu ya, bagaimana langkah Anda untuk mendorong penguatan kebijakan nasional yang tentu saja berbasis dari hasil riset ini? Baik, terima kasih. Bagaimana saya mendorong yaitu dengan tadi membuat prototipe itu, kemudian mengajukan ke Kementan bagaimana mengaplikasikan eh, standar dari konsentrasi akap ini dalam seleksi pejantan bibit unggul yang akan masuk di balik inseminasi buatan. Jadi kriteria seleksi pejantan unggul itu yang akan mereka lakukan biasa itu dikirimkan tim audit. Nah, kebetulan misalnya dosen saya itu adalah salah satu tim audit juga, tim audit sertifikasi balai-balai inseminasi buatan di Indonesia, kemudian tim audit juga untuk menyeleksi kriteria penyataan unggul yang akan masuk ke balai inseminasi buatan. Jadi, untuk mengefisiensi dapat digunakan eh, dari standar konsentrasi akap ini gitu, dengan melihat dari kualitas spermanya. Nah, nanti akan turun-temurun ke balai-balai inseminasi buatan di Indonesia, kemudian nanti turun-temurun di di dinas-dinas peternakan di provinsi, di daerah, sampai nanti ke kelompok-kelompok peternak yang bermitra bersama dinas peternakan di daerah seperti itu. Kemudian juga di Indonesia itu akan ada balai-balai pembibitan, balai-balai produksi misalnya yang berhubungan sama sapi perah, pembibitan. Jadi tentu mereka akan akan mengambil produksi dari semen baku untuk mempercepat kebuntingan seperti jadi memperbanyak populasi seperti itu. Baik. Ya, masih berkait dengan riset atau dampak riset Anda pada negara, gitu kan. Apa nilai-nilai Pancasila yang Anda terapkan dalam proses riset Anda? Baik, nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan riset saya ini tentu mencakup poin kelima juga kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di situ juga kita dapat melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya tuh agar sejahtera, adil, dapat berdampak secara luas, karena
mereka kalau nggak kita dampingi, memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, eh, tentu eh, perlu gitu. Kemudian persatuan Indonesia juga bagaimana kita bersatu memajukan sektor peternakan dalam ketahanan pangan di Indonesia, bagaimana kita mengaplikasikan terkait dengan riset-riset ini kita aplikasikan, kemudian kita menjadi sumber kebijakan nanti oleh pemerintah yang akan diterapkan nanti secara turun-temurun, secara vertikal antara dari pusat sampai ke daerah nanti seperti itu. Baik, terakhir, bagaimana Anda memaknai peran gitu kan, seorang peneliti dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui ilmu? Baik, peran saya melakukan sebagai peneliti untuk, mohon maaf tadi apa? Peran Anda sebagai peneliti dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui keilmuan. Oke, baik, peran saya untuk menjaga persatuan bangsa melalui keilmuan yaitu saya memperluas ide dan gagasan saya, bagaimana sesuatu hal kita bisa bisa kita teliti, bisa kita berdampak kepada masyarakat, bagaimana nantinya kita dapat bersatu, menghimpun sumber daya yang ada di Indonesia ini, khususnya nanti di bidang peternakan, eh, bagaimana dapat berdampak, dapat memajukan sektor peternakan di Indonesia, bagaimana dengan riset saya bisa melihat Indonesia itu eh, kekuatan pangannya itu bisa gitu. Karena kita di negara ASEAN ini pun dibandingkan se-ASEAN aja gitu, konsumsi daging kita tuh masih rendah gitu dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Padahal populasi ternak kita tuh lebih tinggi dibandingkan mereka, tapi mereka lebih tinggi angka konsumsi dagingnya seperti itu. Jadi itu yang memang bagaimana kita dapat memajukan Indonesia ini, karena dengan tingginya protein hewani tentu akan eh, mempertinggikan IQ dari masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa maju seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Irna. Oke, sebentar ya. Eh, Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang saya pikir perlu dikonfirmasi, dan ini pertama menyambung yang tadi Bu Galuh sampaikan ya terkait peran Anda sebagai peneliti. Apakah ada kemungkinan riset Anda ini bisa berkolaborasi secara internasional ya? Mengingat tadi riset Anda sampelnya, lalu seluruh pengamatannya dilakukan di Indonesia, tapi dari sisi peneliti itu kita butuh engagement internasional juga tentunya. Apa ada kemungkinan seperti itu? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya kolaborasi internasional, eh, karena saya juga akan merencanakan bagian dari penelitian saya ini akan mengadakan konferensi internasional juga terkait dengan data-data penelitian saya. Kemudian, karena di sini adalah pada sapi lokal, bagaimana Indonesia melihat potensi sapi lokal kita di Indonesia, yaitu pada sapi Bali, akan nanti sebagai pembanding antara sapi eksotis sama sapi lokal. Karena berdasarkan data Agustina itu pada penelitiannya di tahun 2019, bahwa tingkat kesuburan pada sapi Bali itu lebih tinggi dibandingkan sapi lokal seperti sapi simental, sapi limusin. Bahwa pada sapi Bali ini adalah semakin tinggi umurnya itu, semakin tinggi tingkat kualitas dari spermatozoanya. Sedangkan pada sapi limusin ketika sudah berumur 10 tahun sampai 12 tahun, semakin rendah dia kualitas dari spermanya. Nah, di sini kita akan memperkenalkan bagaimana eh, tingkat dari keunggulan dari sapi lokal kita di Indonesia yang tahan pada kondisi tropis, dan sapi Bali ini adalah tahan pada kondisi tropis yang kualitas hijauannya itu rendah, sehingga sapi Bali itu memang secara bobot tubuhnya itu lebih lebih kecil daripada sapi eksotis, namun dari kualitas karkasnya, dari kualitasnya itu tuh lebih lebih unggul, dan sapi Bali itu sudah dapat akuan juga dari internasional bahwa sapi lokal di Indonesia itu memang lebih bagus gitu seperti itu. Oke, lalu dari pengalaman riset Anda tadi ya, tentu akan ada satu momen di mana Anda ataupun mungkin para peneliti lain begitu mengalami yang namanya academic crisis ya. Jadi ragu terhadap jalur yang dipilih, bahkan ragu pada risetnya sendiri. Nah,
jika ini terjadi pada Anda, atau mungkin Anda pernah mengalaminya begitu, bisa Anda ceritakan bagaimana kemudian strategi Anda dalam menyiasati hal tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama, eh, tentu pasti pasti ada keraguan. Yang pertama terkait dengan prototipe ini nanti, apakah eh, apakah bisa juga diaplikasikan secara langsung nanti oleh kementerian dalam mengambil kebijakan, dalam perumusan kebijakan dalam seleksi penyakit unggul. Nah, memang karena kit dari penelitian saya ini eh, cukup mahal. Kit kit proteinnya itu sekitar 19 atau 22 juta. Namun kit saya ini adalah efisiensi, bisa untuk banyak populasi ternak langsung. Jadi kit itu ada sekitar 88 sampel, 88 sumur plet. Jadi sekitar 88 spesimen baku dapat diteliti. Jadi sekitar kalau 20, jadi sekitar 40 ekor sampel bisa langsung diteliti gitu, walaupun memang mahal, jadi efisien gitu eh, dalam melihat kualitas dari konsentrasi purwakap itu sendiri seperti itu. Jadi itu memang efisien dan dapat melihat eh, standar konsentrasi puraka di balai ketika eh, penyataan ini masuk ke balai inseminasi buatan, kemudian juga akan dilihat juga pada saat pengakhiran. Ketika dia sudah umur tua, tentu tingkat kualitasnya tuh akan sudah masih bisa nggak diproduksi semen segarnya gitu untuk diproduksi menjadi semen baku. Kita uji lagi, kita lihat sebelum kita akhir, coba kita lihat konsentrasi perwakapnya masih berapa gitu, masih di ambang batas normal atau gimana. Jadi bisa diuji ketika diseleksi sama di saat akhir. Seperti itu kemarin masukan dari dosen pembimbing saya. Jadi perangkap ini tentu bisa efisien karena memang bisa diteliti antara saat masuk, saat juga saat akhirannya, saat nggak diproduksi lagi. Jadi bisa dilihat. Jadi pada umur berapa sih sapi Bali ini diakhir gitu? Kalau masih bagus, konsentrasi perangkapnya masih masih layak diproduksi semen bakunya. Nah itu awal kemarin saya ragu bagaimana bisa meyakinkan nanti prototipe ini oleh Kementan dalam pengambilan perumusan kebijakan dalam standar pengujian seleksi penyataan unggul yang akan masuk di balai-balai inseminasi buatan seperti itu. Hmm. Lalu bagaimana tadi pertanyaan saya, Anda mengatasi keraguan itu, gitu. Dan Ya, nanti mungkin akan ada lagi hal-hal tadi ya, selain ini teknis ya, tadi yang Anda sampaikan adalah dari sisi teknis. Tapi maksud saya lebih kepada perjalanan emosionalnya, karena pada pada level S3 begitu kita akhirnya selalu dibenturkan dengan hal-hal yang konseptual, ragu apakah ini relevan, apakah ini sesuai dengan tujuan jangka panjang saya riset ini dan lain ya. sebagainya. Itu seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk menjawab keraguan itu, tentu kita saat mengaplikasikan suatu ide, suatu gagasan, dan apalagi di keilmuan saintek itu tidak terbatas, gitu. Eh, untuk menjawab keraguan itu, saya yakin pasti penelitian ini nanti akan digunakan. Dapat dilakukan baik itu secara praktis, secara memberikan wawasan baru tentang mekanisme dari kinerja reproduksi pada sapi Bali terkait dengan protein. Karena proteomik itu sekarang lagi baru-barunya, sama kayak genomik, proteomik itu masih baru-barunya di Indonesia dalam diteliti. Nah, salah satunya proteomik ini adalah keberadaan gen atau protein pada sperma sapi Bali. Itu suatu hal yang baru, suatu hal yang memang baru-baru sekitar 2-3 tahun ini diteliti seperti itu. Nah, eh, tentu saya tidak ragu bahwa penelitian ini nanti akan berdampak secara lebih luas karena memang di balai-balai inseminasi buatan itu juga masih dilakukan secara seluler, masih dilakukan secara konvensional dalam memproduksi semen beku. Nah, sedangkan eh, keberadaan gen atau proteomik di dalam sperma maupun di plasma semen itu sangat mempengaruhi dari fertilitas pejantan. Jadi saya nggak ragu dalam eh, dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman ini dan berdasarkan bacaan-bacaan saya di jurnal akan menjawab keraguan tersebut dan saya yakin bahwa penelitian ini akan berdampak dan akan digunakan nantinya di masyarakat khususnya di peternak di Indonesia. Oke, lalu tadi Anda sempat sampaikan kebutuhan biaya untuk kit itu cukup mahal ya. Apa Ya. Anda sudah riset pendanaan yang bisa diberikan oleh LPDP dan apakah itu cukup dengan segala planning riset Anda nantinya? Baik, terima kasih untuk
kitnya saya rencana kemarin kan sama promotor itu disarankan beli 2 kit. Sedangkan dana riset itu kan 50 juta untuk dokter, dan itu pun hanya 35 juta terlebih dahulu, yang 15-nya itu setelah penerbitan SKL seperti itu. Nah, saya sudah berdiskusi sama promotor, kemudian saya akan mengambil strategi juga kolaborasi sama promotor yang dari BRIN untuk bahan-bahan yang lainnya yang sudah tersedia di BRIN, dan kebetulan saat itu nanti juga satu menjadi riset asistennya beliau di BRIN, tentu akan membantu dari pendanaan alat yang memang bahan-bahan yang memang sudah ready di BRIN. Kemudian nanti akan mencoba mencari pendanaan di IPB yang memang tidak eh, tidak bertentangan sama ketentuan dari LPDP, yang tidak berdasarkan dari APBD atau APBN, karena di IPB itu ada bantuan riset seperti itu. Apakah nanti bisa saya kolaborasi, kemudian bersama pembimbing juga, nanti katanya nanti coba kita cari proyek lain yang tidak bertentangan. Saya sudah sampaikan kepada promotor saya bahwa tidak berdasarkan APBD atau APBN, namun dosen saya itu saya kenal juga banyak proyekannya, mungkin nanti bisa ada kolaborasi dari situ yang memang tidak bertentangan dari LPDP. Oke, berarti Anda juga sudah tahu ya bahwa ketika Anda menjadi awardee nantinya Anda tidak boleh bekerja begitu ya. Ya, Artinya LPDP ingin Anda fokus untuk kuliah begitu. Nah, ya, di catatan kami Anda sudah menikah, betul ya? ya benar. Nah, bagaimana tanggapan pasangan atau keluarga Anda ya dengan langkah Anda ini untuk lanjut S3, karena tadi tentu akan ada pendapatan yang berkurang. Dan nanti Ya, ternyata jika ada biaya-biaya tambahan di luar penelitian yang tidak bisa di-cover oleh LPDP, apakah ada support system atau apakah ada alternatif funding lainnya ya? Ini yang di luar riset ya. Kalau di luar riset tadi saya yakin Anda sudah riset apakah ada dana dari IPB dan lain sebagainya, tapi jika ada hal-hal lain di luar itu ya tentu kan menjadi seorang S3 itu butuh dana begitu. Apakah Anda tadi ada support system dari sisi pendanaan maupun dari dukungan dari keluarga gitu? ya, baik. Terima kasih. Untuk support system tentu ada, eh, tentu menyetujui, tentu mendukung terkait dengan niat saya untuk melanjutkan S3, baik itu dari istri, dari orang tua, dari mertua. Kalau kalau untuk nanti pendanaan dan segala macam, tentu nanti eh, saya juga akan saving gitu dari beasiswa, bahkan dari yang sudah mulai dari sekarang juga, untuk menjaga-jaga dana darurat yang memang yang harus dikeluarkan untuk mengatasi kendala-kendala nanti saat penelitian, saat studi seperti itu. Oke. Em, Lalu ya, Anda tahu salah satu misi LPDP itu untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional di masa depan. Nah, bagaimana Anda mendukung misi LPDP ini dalam 5 atau 10 tahun ke depan, khususnya setelah Anda menyelesaikan studi S3 Anda? Baik, terima kasih. Rencana kontribusi saya ini adalah sejalan dengan rencana kontribusi LPDP sesuai dengan salah satu visi misi, bagaimana mendorong riset strategis yang inovatif, yang implementatif dalam mendukung pemimpin yang profesional untuk Indonesia sejahtera, yaitu saya melihat 10 tahun ke depan, saya sudah berkarir menjadi akademisi di Universitas Mataram, menjadi dosen. Kemudian di situ saya akan mengambil langkah bagaimana menerapkan menerapkan penelitian riset-riset saya sesuai dengan tugas-tugas dosen seperti mengajar, membimbing, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, kemudian ada pengembangan pengembangan skill sama eh, administrasi akademik seperti itu. Itu merupakan salah satu tugas dosen. Kemudian ketika ada peluang lain untuk mengambil suatu jabatan, baik secara fungsional maupun struktural, eh, saya memang menggali dari sekarang, membutuhkan pemahaman dari sekarang, sesuai dengan melihat diri saya ke depan sebagai akademisi, sebagai seorang ahli di bidang bioteknologi reproduksi hewan. Kemudian jabatan-jabatan fungsional saya melihat 10 tahun ke depan. Yang pertama, saya sudah ketika CPNS nanti dengan kualifikasi S3 tentu langsung lektor seperti itu. Kemudian saya mengumpulkan kum-kum untuk mencapai lektor kepala bahkan sampai ke profesor nantinya. Tentu dengan S3 ini dapat strategi saya untuk mempercepat langkah karir saya, karir profesional saya, untuk melihat dalam 10 tahun ke depan saya sudah menjadi seperti apa gitu. Kemudian dalam memimpin, apakah nanti saya menjadi ketua jurusan, ketua program studi,
ketua laboratorium, baik itu wakil dekan atau dekan seperti itu memang sesuai dengan pengalaman saya di organisasi, sudah pernah menjadi ketua organisasi, tentu nanti beda gitu ketika menjadi akademisi yang memang sudah berpengalaman dari mahasiswa, tentu akan mengambil peran juga di posisi-posisi strategis yang secara struktural seperti itu. Oke, lalu saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan Anda terhadap etika penelitian menggunakan AI, ya, terutama di tengah tekanan kita harus publikasi sebagai peneliti dalam waktu cepat. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Eh, dengan adanya AI sekarang tentu sangat membantu kita, apalagi di background seorang peneliti, seorang akademisi seperti itu. Namun, eh, secara etika kita tidak boleh langsung menjiplak apa yang memang ada di AI. Tentu kita memperaprasikan kembali gitu apa yang sudah ada di AI, karena AI itu akan menghimpun keseluruhan suruhan data memang di AI, pasti akan ada kesamaan nantinya. Ketika kita meminta review, misalnya kita kirim PDF di AI, kemudian akan keluar hasil reviewnya. Eh, tentu itu datanya sudah terhimpun satu, tentu nanti akan terdeteksi ini di AI atau enggak, beda gitu bentuk kalimat yang memang dari kita sendiri sama dari AI. Itu tuh dosen-dosen biasa melihat seorang mahasiswa kalau sesuai dengan standarnya dia, ini benar nggak dari kamu, kok kalimatnya biasa bagus, kok kamu tapi kamu saat kuliah nggak seperti ini misalkan kayak gitu. Jadi etikanya kita terhadap dengan AI itu memang sangat membantu. Namun dengan adanya AI AI ini tentu kita tidak boleh langsung menjiplak gitu. Tentu kita harus memperbaiki juga, memparaporasikan agar nggak sama sekali dengan AI gitu. Untuk menjaga integritas kita sebagai seorang peneliti, seorang akademisi dalam publikasi seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Jika Anda hanya bisa memilih satu nilai hidup yang mendasari seluruh keputusan Anda, termasuk keputusan Anda untuk melakukan studi S3 ini, bisa jelaskan nilai seperti apa itu yang kemudian terutama nilai itu bisa membentuk Anda menjadi pribadi yang seperti sekarang ini ya. Baik, yang pertama eh, nilainya itu konsistensi saya untuk melanjutkan semangat saya dalam melakukan kuliah, itu motivasi saya gitu, konsistensi saya dan motivasi saya untuk melanjutkan kuliah eh, merupakan suatu keinginan saya gitu untuk menjadi orang yang profesional, untuk mendukung karir saya di jangka panjang. Nah, dengan S3 ini saya percaya bahwa akan membantu dalam mempercepat langkah strategis dalam mencapai tujuan karir saya profesional menjadi seorang akademisi. Itu. Oke, itu saja. Eh, Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Dari Bu Galuh, apakah ada tambahan? Cukup dari saya. Cukup, Cukup baik. ya. Itu saja mungkin ya, Mas Kudratullah, sesi interview pada hari ini. Semoga Anda bisa mendapatkan hasil yang Oh, maksimal. Saya Amin. tutup di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.